Ya oke. Selamat datang kembali di Kipot SMA Karangturi. Kipot SMA Karangturi. Kipot kali ini kita akan membicarakan satu hal yang menarik. Karena kita telah mendatangkan 3 narasumber Sri Kandi. Mereka mewakili dari lingkungan masing-masing. Dan pasti yang kita obrolan ini ada satu sisi dan ada beberapa sudut ruang yang bisa menginspirasi. Maka stay tune. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen. Oke, seperti itu. Kita lanjut tahapan selanjutnya. Bintang tamu kita tidak hanya cantik, tetapi juga menarik. Karena ada sisi hal yang bisa menginspirasi dan bisa kita ambil hikmahnya. Maka daripada itu, kita perkenalkan kepada mereka. Yang pertama, silahkan perkenalan untuk Patricia Kairlin. Halo, nama aku Patricia Kairlin Wibowo. Aku dari kelas 12 MIPA 5. Asal sekolahku dari SMP Masehi Kudus. Hobinya kira-kira apa? Memasak. Ya, itulah. Ya, cantik kan? Menawan sekali. Ya, jadi anak luar kota ya. Itu ujung utara. Sekarang kita flashback ke ujung sebelah selatan. Ya, ada siapa? Silahkan yang dari Purworejo. Perkenalkan. Hai, perkenalkan nama aku Pistusiana Michelin Aurelia Kesumo, asal dari Purworejo, kelas 12 MIPA 2. Tahu nggak lo? Panik nggak lo? Namanya panjang kan? Aku aja nginget-nginget aja susah. Panjang kali kayak kereta. Jurusan mana ya? Oke, itu mereka jauh ya. Tetapi kita akan kenalkan juga bintang tamu. Bukan produk lokal sih, tetapi dia happy banget. Karena banyak kegiatan yang dia tempuh selama di jenjang SMA Karangturi. So pasti anak Semarang. Siapa dia? Silahkan perkenalkan. Halo teman-teman, nama aku Gabi Lindisa Wijaya. Biasanya dikenal sama Caca. Kelasnya dari 12 IPA 1, asalnya di Semarang. Ya, itulah perkenalan dari mereka semua. Kita akan membicarakan mengenai next level, tahapan selanjutnya. Tetapi sebelum itu, apa kabar kalian semua? Baik. Asik. Selama pandemi ini tetap produktif ya. Terlihat agak kurus dan makin cantik. Produktif dengan ya nggak ngelakuin sesuatu yang bermanfaat lah selama liburan. Apalagi sebentar lagi juga mau wisuda. Kegiatan kalian ngapain tuh selama liburan? Mungkin Caca? Kalau aku di rumah sih lebih bantuin orang tua ya. Orang tua sekarang banyak suka buat pesanan roti, itu aku yang bantuin packing atau mungkin nimbang-nimbangi bahan. Terus di sisi itu juga menghabiskan waktu sama kakak saya. Biasanya kan kalau saya sekolah pulangnya malam, jadi waktunya bantu sama koko tuh nggak ada. Kalau sekarang tuh sering main bareng gitu. Tapi juga nggak lupa kadang juga main sama teman-teman anak band juga, yang ngulik lagu bareng atau bikin project bareng gitu. Bisa dibayangin kan, ternyata kegiatannya lama dan banyak sekali. Oke, kita ambil yang paling ujung sebelah selatan. Kira-kira selama liburan ini apa kegiatannya? Dengar-dengar kan ada sesuatu yang menarik di sisi patut kita tahu. Kira-kira apa toh? Panggilannya apa? Michelin, Pistoano atau
Selin aja. Oh, Selin, oke. Ya. Kegiatan selama liburan apa, Sel? Ya, hampir mirip-mirip lah sama Caca. Hmm. Kayak bantuin orang tua di toko, kan ada toko kain. Jadi aku suka bantuin di kasir gitu, kayak kembalian gitu. Kadang juga jualin pembeli. Terus kadang juga masak, kayak melatih diri buat lebih produktif. Nyari-nyari resep gitu di internet, bikin makanan buat mami papi gitu. Terus aku kan suka make up nih. Jadi aku suka lihat di YouTube gitu kayak tutorial make up, terus aku nyoba sendiri. Siapa tahu nanti ke depannya bisa jadi uang gitu. Wih, ternyata nggak salah kan ngundang mereka. Mereka punya sesuatu yang benar-benar bisa menginspirasi. Sekarang karena kita tinggal di Jawa Tengah, maka jawabannya yang tengah itu kegiatan yang ngapain ya? Silahkan. Kurang lebih hampir sama sih, bantu orang tua. Kerjaan orang tua, ada toko roti juga bantu bikin roti. Terus juga karena tidak ada kerjaan apa-apa, jadi bikin sesuatu, bikin dessert terus dijual. Puji Tuhan lumayan banyak yang tertarik dan mau ulang-ulang terus. Terus juga lebih banyak waktu sama orang tua, karena kan kalau sekolah offline seminggu di Semarang, baru pulang hari Jumat, terus minggu udah harus balik ke Semarang lagi. Keren ya. Bener-bener mereka itu jadi perempuan yang produktif. Padahal sebenarnya itu kadang produktifnya itu di masa setelah SMA ya. Tapi mereka mau mungkin bukti juga karena ada pandemi. Ya. Sebenarnya kalian itu kan mewakili dari 3 kondisi ya. Si Caca dari anak Semarang, otomatis secara sekolah itu pulang pergi. Kalau si Selin mewakili anak asrama ya. Terlihat dari sini asramanya. Asrama. Dia nggak ngomong, dia tersenyum. Sama siapa? Oh, Selin. Oh, ada temennya siapa? Oh, cuy. Oh ya. Nanti tak sampein ya, jangan khawatir. Terus si Patricia itu mewakili anak kos. Nah, kadang menarik juga dari ketiga kalian itu. Kok bisa ya sampai ke Karangturi? Kisahnya kayak gimana? Kita akan tahu dan cari tahu ya. Masalahnya tuh jadi detektif. Kita coba tanya dulu sama si Selin. Sampai nyampe di SMA Karangturi itu kisahnya kayak gimana? Silakan Selin, bisa ceritakan. Jadi kan aku dari playgroup nih sampai SMP kan selalu di Purworejo kan sekolahnya. Terus habis itu pada tahun yang aku mau SMA itu kakak-kakak kelas pada banyak yang sekolah di luar kota kan. Terus aku kayak mikir asik juga ya sekolah di luar kota gitu, nyari zona yang baru gitu, nggak terus di zona nyaman kan. Terus aku browsing di internet kan. Kalau papi mami sih rekomendasinya kalau nggak Jogja, Semarang kan yang paling dekat dari Purworejo dan yang kualitas sekolahnya bagus kan. Tapi kalau Jogja itu kayaknya zonanya udah sering aku datangi dan udah apal gitu loh. Soalnya kebetulan gerejaku kan di Jogja. Jadi dari kecil aku setiap minggu tuh ke Jogja kan. Jadi pengen cari suasana baru aja sih. Jadi pilihan aku jatuh ke Karangturi gitu. Oh. Kita jatuh. Oke, ya. Tapi sebelum ke Karangturi kan mesti rekomendasi beberapa sekolah lain kan selain di Karangturi Semarang. Ya. Terus yang membuat menarikmu di sisi mana? Nah, dulu tuh aku juga penasaran sih gimana rasanya kalau Sabtu tuh libur. Kebetulan Karangturi itu 5 hari sekolah kan. Terus aku penasaran nih gimana ya, kayaknya enak Sabtu libur. Terus yang kedua juga Karangturi itu ada asramanya. Poin plusnya itu asrama. Jadi papi mami itu nyuruh aku asrama aja. Soalnya kalau asrama kan lebih ada yang jamin nih, ada bapak ibu asrama juga. Jadi lebih aman aja gitu orang tua ngelepasnya gitu. Oh iya, kalian nggak tahu kan dia anak tunggal soalnya. Orang tua mana tuh yang nggak khawatir ketika anak satu-satunya jauh dari mereka. Ya, menarik juga. Oke, itu kisah dari Selin. Kita coba tengok kisahnya dari itu penghasil kretek sama penghasil ada menara-menara itu nih loh. Kalau waktu Ramadan kemarin itu mesti dibekuk. Ya, si Patricia sampai di sini itu mesti kan nggak secara tiba-tiba kan, ada cerita atau dengar sesuatu atau udahlah gue ikut mama papa aja deh pokoknya, atau kayak gimana? Silahkan. Kalau aku dari dulu saudara-saudara pasti SMA di Semarang di Karangturi. Ada Koko juga
SMA-nya di Karangturi, jadi ya aku langsung lanjut ke Karangturi. Sama pengen cari suasana baru, teman yang baru juga, karena dari TK sampai SMP teman-temannya itu aja. Saya jadi ingat K911 kalau nggak salah. 3 angka apa 4 angka ya? K911K. Itu mobil OOH-mu kan? Plat nomornya. Serem. Jadi kalau kemana-mana ketahuan maunya kemana gitu ya. Karena memang ketika itu ya terkesan juga sih, karena dia datang sama AOE dan saya kebetulan kenal. Terus oh murah senyum kok anaknya Pak, si Patrick. Oh ternyata sampai sekarang masih ketemu dan murah senyum ya. Oke, nah ini sekarang di sisi Caca ini. Caca itu anak Semarang. Yang di SMP-nya SMP Kartun. Tapi mau bertahan. Dan kalau kalian tahu, kegiatannya itu wow, seabrek. Tapi dia bisa manage. Ya, gimana Cak kisah kamu tetap ya stay tune in Karangturi? Ya, kalau aku sendiri kan awalnya kan SMP memang sudah di Karangturi. Kalau itu ngikutin jejak Koko, SMP Karangturi. Terus kenapa mau lanjut ke SMA? Karena satu, sudah nyaman sama lingkungannya. Jadi teman-temannya, terus lingkungan sekolahnya kan ya sama atau SMP sama SMA. Jadi sudah nyaman. Terus dari SMP itu aku juga ikut basket sama paduan suara. Nah itu aku merasa kepengen lanjutin di SMA ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terus pengen meraih prestasi bareng-bareng sama Karangturi lagi. Itu kenapa aku lanjut dari SMP ke SMA. Ya, kita bisa tahu dan ambil kesimpulan bahwa ketiganya itu adalah Sri Kandi tangguh. Karena mereka juga mencari suasana baru, mencari teman baru, pengalaman baru. Dan hal yang baru itu adalah sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa untuk menaklukkannya. Wahai kalian yang di rumah, jangan takut sama tantangan, tapi kalian harus hadapi karena tantangan itu bisa mendewasakan kalian untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih.